tinggal kita jalankan aja filter gitu ya, filternya. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Sebelumnya ada 25.000 gitu ya, sekarang jadi 12.500 gitu ya. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Di hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait bikin model AI gampang. Dan scope kali ini kita akan mempelajari terkait dataset dan pipeline sederhana menggunakan Hugging Face. Di sesi kali ini, teman-teman akan mempelajari bagaimana menggunakan dataset di Hugging Face itu sendiri, bagaimana melakukan pemilihan datanya, menentukan apa item-item task apa yang sesuai untuk digunakan dalam analisis dan sebagainya, dan teman-teman bisa mengetahui loh gimana sih mengutilisasi penggunaan dataset tersebut gitu. Nanti aku berikan contoh sederhananya, tutorial step by stepnya, sehingga teman-teman bisa memilih dataset yang mau teman-teman gunakan, baik dalam untuk analisis ataupun pembangunan model. Dan yang kedua adalah kita akan membangun namanya pipeline. Kalau misalkan teman-teman nonton video-video sebelumnya, aku menggunakan auto tokenizer dan sebagainya, auto ML dan sebagainya dalam membangun model di Hugging Face. Nah, pipeline sendiri adalah salah satu cara teman-teman nggak perlu tahu apa aja yang harus dilakuin, kayak pre-processingnya, terus tokenizingnya dan sebagainya. Itu teman-teman nggak harus tahu, teman-teman cukup tahu model ini fokusnya untuk apa, gitu ya. Kayak misalkan text classification, oke, jadi kita model ini fokusnya text classification. Kita nggak tahu nanti ada pre-training terlebih dahulu, terus ada tokenizingnya dan sebagainya. Itu yang harus dilewati oleh model. Kita nggak harus perlu itu, dan kita cuma cukup menggunakan satu cara dengan pipeline itu sendiri gitu. Nanti aku ajarin buat teman-teman gimana sih caranya menggunakan pipeline itu sendiri. Nah, di kali ini kita cukupnya cuma dua, yaitu menggunakan dataset itu sendiri dan mencoba pipeline. Harapannya adalah teman-teman bisa mengutilize aplikasi atau website Hugging Face ini, sehingga teman-teman bisa membangun model dari scratch gitu ya, dari awal. Ini teman-teman bisa nge-deployment. Kalau misalkan teman-teman mau deployment, bisa nonton deployment sederhana di sesi Python. Itu aku ajarin gimana kita membangun simple deployment itu sendiri, seperti itu. Itu contohnya menggunakan Streamlit gitu ya. Teman-teman bisa nonton terlebih dahulu, di situ ada detailnya, kita bisa nonton di sana. Oke, kita mulai untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Namanya dataset itu artinya adalah kumpulan data-data yang bisa teman-teman gunakan dan free to use gitu ya, untuk melakukan training model yang teman-teman miliki. Nah, caranya gimana kalau di Hugging Face? Kalau misalkan di awal-awal aku udah overview secara garis besar, tapi ini kita akan in deep ya untuk mempelajari dataset sendiri, termasuk dari sisi pipeline itu sendiri seperti apa. Nah, kalau misalkan teman-teman mau gunakan dataset, teman-teman tinggal klik datasetnya di sini gitu ya. Nanti once diklik gitu ya, nanti ada pilihan task apa yang mau teman-teman selesaikan dari dataset tersebut. Apakah misalkan audio, text to text gitu, image text to text dan seterusnya. Di sini banyak banget dataset yang teman-teman bisa gunakan ya secara gratis, dan teman-teman bisa utilisikan dataset tersebut gitu ya. Nah, once teman-teman udah menggunakan dataset ini, kita akan melihat run through-nya seperti apa. Misalkan aku mau buka dataset IMDb gitu ya, terkait film-film yang ada di seluruh dunia. Itu mau lihat kayak gimana sih assessment penilaiannya, apakah positif atau negatif gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat lebih detail ketika kita mengklik atau mencari search modelnya di sini. Misalkan aku mencari IMDb di sini, nanti akan muncul nih detail-detail dari datasetnya. Nah, misalkan aku klik kayak gini gitu ya, Stanford NLP/IMDb gitu ya. Nanti di sini ada dataset, card, viewer, file and version, and community-nya. Nah, kalau misalkan dari sisi dataset, ini ada isinya adalah penjelasan dari datasetnya seperti apa gitu ya, overview datanya, terus dari struktur datanya seperti apa. Nanti teman-teman bisa lihat dari lebih rinci sih dari ininya. Dan kita juga bisa lihat di viewer itu datanya seperti apa, termasuk tip version dari datanya udah ke berapa. Dan biasanya kalau misalkan ini udah sering digunakan, biasanya ada space aplikasi yang udah menggunakan dataset ini. Nanti teman-teman bisa cek juga gitu. Nah, di sini juga teman-teman bisa akses nih paper with code-nya gitu ya, dari papernya seperti apa, ataupun kita bisa mengutilize use this datasetnya ini.
Jadi teman-teman bisa gunakan datasetnya untuk teman-teman utilisasi. Nah, cara menggunakannya seperti apa sih? Kalau misalkan kita menggunakan dataset, langkah yang pertama yang kita perlu lakukan adalah kita harus mengimport dataset itu sendiri. Nah, caranya teman-teman bisa menginstal terlebih dahulu. Kalau misalkan teman-teman menggunakan environment Google Colab, nanti kita contohnya Google Colab, ataupun mau menggunakan PyCharm atau Visual Code gitu ya, install terlebih dahulu pip install dataset. Nanti dia akan menginstal aplikasi-aplikasi apa yang terkait untuk menggunakan dataset itu sendiri. Kemudian kita bisa ngeload dulu nih, ngeload dataset buildernya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat konten dari datasetnya itu sendiri, kita belum ngeload ya, tapi mau lihat konten dari datasetnya itu sendiri, teman-teman bisa form dataset. Jadi ini apa yang kita udah install gitu ya, import load dataset builder gitu ya. Nah, di import load data builder ini kita perlu mengisi nama filenya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini cukup ngambil copy paste di sini. Jadi kalau misalnya ada tanda copy di sini, klik aja gitu ya. Terus atau mau ngetik tulisannya harus sama ya, Stanford NLP/AMDB gitu ya. Itu untuk mengetahui lokasi dari datasetnya di Hugging Face. Nah, kita nggak ada login selama training kali ini, teman-teman akan langsung menggunakan aplikasi dari Hugging Face ini sendiri, dan itu nggak harus login sama sekali ketika digunakan di Google Colab ataupun di Jupyter Notebook nanti, teman-teman. Nah, di sini udah masukin di sini. Terus kalau misalkan kita mau lihat isian dari konten dari datanya, kita klik info titik in feature. Nanti ntar kita bisa lihat kontennya apa. Di sini ada teks gitu ya. Terus ada kolom label. Nah, di kolom label itu ada dua isian, negatif sama positif gitu ya. Terus kalau teks itu isinya bentuknya string. Nah, ini apa isinya? Jadi nanti ntar ada mungkin kayak review. Nanti reviewnya itu positif atau negatif gitu. Itu yang di konten dari data IMDb-nya ini sendiri gitu. Nah, kalau misalkan kita selanjutnya kita gali gitu ya, mau gunakan dataset ini, teman-teman bisa menggunakan load underscore dataset. Kalau sebelumnya adalah load dataset builder gitu ya, kita menggunakan load underscore dataset. Lakukan yang sama gitu, Stanford NLP/AMDB gitu ya. Nanti dia akan nge-show seperti ini, dictionary ya. Dictionary-nya ini teman-teman bisa lihat di sini ada train gitu ya, data training, ada data testing, ada data unsupervised. Nah, teman-teman bisa milih mana yang teman-teman gunakan di ketiga dictionary ini. Ataupun kalau misalkan teman-teman nggak mau ngetik manual ya, kayak gini, ini kan agak rempong kan, mungkin ngetiknya males banget nih ngetiknya from dataset import load dataset. Nah, teman-teman bisa menggunakan use this dataset. Ini biasanya ada di sini nih. Kalau misalkan ini, nah di sini ya, use this dataset. Nanti kalau misalkan teman-teman klik, itu isiannya akan persis plek-ketiplek kayak yang di atas ini, gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan datasetnya seperti apa namanya, file yang digunakannya apa gitu. Nah, terus kalau misalkan mau seleksi data dari data, misalkan mau ngambil data unsupervised gitu ya, ini teman-teman bisa slash gitu ya. Ini belum aku tambahin di sini ya, slash, terus tambahin split gitu ya, split, terus tulisannya misalkan mau ngambil unsupervised, jadi unsupervised gitu ya. Jangan lupa kutipnya di sini. Gitu. Wah, sudah itu nanti ntar dia akan fokus ngambil yang unsupervised saja. Nanti kita lihat contohnya juga di sesi exercise ya, biar teman-teman kebayang implementasinya seperti apa. Oke, nggak hanya cuma itu sebenarnya. Kalau misalkan menggunakan dataset, kita bisa melakukan filtering. Nah, filtering di dalam dataset di Hugging Face, nah pertama kan teman-teman udah punya variabel nama datasetnya. Nah, kita mau filter nih, datasetnya itu hanya berlabel 1 gitu ya. Nah, caranya teman-teman bisa menggunakan dot filter gitu ya, lambda row titik 2 row, nama kolomnya apa, sama dengan 1. Jadi kita mau ngambil labelnya yang sama dengan 1 gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau ngecek benar nggak nih datanya sesuai, teman-teman bisa contoh ya, ini pakai data frame-nya Pandas gitu ya. Jadi import Pandas SPD gitu ya. Terus PD data frame filter itu yang ini, variable yang udah kita buat, tapi kita ngambil tag-nya 10, artinya cuma ambil 10 ke atas saja. Kalau misalnya teman perhatikan 10-nya dari mana nih? Dari 0 sampai 9, itu totalnya ada berapa? Ada 10, berarti kita cuma ambil 10. Dan lihat dari sisi label, nggak ada yang 0 ya, benar-benar pure untuk ngambil yang labelnya 1 gitu ya. Itu adalah cara termudah untuk teman-teman melakukan filter.
Nah, ataupun kalau misalkan kita mau men-select data atau men-slicing ya, mau slicing jumlah data yang mau di tag it gitu ya. Kalau misalkan di sini kan aku menggunakan tag. Nah, itu bisa menggunakan slicing juga menggunakan select. Di yang filter ini nih, yang filter ini kita panggil lagi. Terus kita dot select range 3. Artinya kita ngambil 3 teratas saja gitu ya. Nah, kalau misalkan aku mau ngambil teksnya aja, kolom di teks di sini, yang ini. Nah, jadi nanti ntar dia akan nge-show-nya kayak gini. Dan rupa, hazmat, bla 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 bla. Jadi benar-benar ngambil yang di sini. Yang ini. No, 012. Jadi yang di ini kita ambil semua. Dan akan nge-show nih, nampilkan data di sini. Seperti itu. Itu implementasinya. Gunanya apa sih ketika teman-teman menggunakan dataset yang ada di Hugging Face? Pertama, itu mudah diakses. Dan setiap orang tuh bisa gunain, itu mudah di-share. Teman-teman tinggal kasih itu, dia bisa gunakan di environment Python-nya. Dan datasetnya teman-teman bisa digunakan untuk membangun model yang mau teman-teman perlukan. Karena banyak banget dataset yang ada di Hugging Face, mulai dari gambar, teks, video gitu ya, audio, dan sebagainya. Teman-teman bisa gunakan. Sehingga teman-teman nggak harus namanya ngumpulin data-data lagi di misalkan di database-nya teman-teman, dikumpulin terlebih dahulu. Sudah dikumpulin baru dirapiin lagi, dirapiin udah rapi baru bisa digunakan. Sedangkan kalau misalkan di Hugging Face, semoga datanya udah rapi semua, karena kan kita nggak bisa validasi ya semua dataset yang dimasukkan, karena memang ini open source, jadi everyone can push ya dataset yang ada ke dalam Hugging Face. Namun teman-teman bisa cross check ini datasetnya udah pure untuk digunakan, ready to use atau enggak gitu. Habis itu secara kegunaannya, kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita nggak ada namanya lagi mengumpulkan data, melakukan penarikan dan sebagainya. Itu menghemat namanya waktu, jadi teman-teman lebih efisien dan membantu teman-teman untuk lebih mudah query-nya, jadi lebih cepat gitu ya. Itu kenapa aku kadang-kadang menggunakan dataset di Hugging Face itu untuk melakukan penggalian data gitu ya, untuk membangun sebuah model. Banyak loh model-model yang dibangun dari dataset-dataset yang ada di Hugging Face. Teman-teman bisa cross check kembali. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait pipeline. Kalau misalkan dari tadi kita membahas terkait dataset, di awal kan aku men-trigger kita akan belajar 2 hal. Pertama itu dataset sama pipeline. Kalau dari sisi pipeline, apa sih yang akan kita harus ketahui? Nah, sebenarnya ada 2 cara untuk teman-teman memanggil model yang ada di Hugging Face. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman ada lihat di sini high level helper, ada yang load model directly gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan namanya pipeline. Nah, di pipeline itu sendiri kita bisa memanggilnya dengan fokus kayak tasknya apa. Kayak misalkan text classification, ya udah kita manggilnya di sini text classification. Tanpa harus teman-teman menangani tokenisasi dan pemrosesan data secara manual. Kalau misalkan yang di bawah, teman-teman kalau misalkan udah punya background terkait NLP misalkan, nah itu biasanya kan ada auto tokenizer, terus ada auto classification. Jadi ada beberapa tahapan sebelum datanya itu atau model itu ready to use gitu ya. Nah, itu ada beberapa tahapan gitu yang perlu digunakan. Misalkan kalau kita punya data inputan gitu ya. Nah, data inputan itu perlu diproses dulu tokenizernya, terus baru di classification, baru kelihatan. Sedangkan kalau misalkan pipeline, teman-teman fokus tinggal tasknya apa. Di sini tasknya adalah text classification, jadi nanti ntar modelnya itu berguna untuk mengklasifikasi dalam teks. Nah, kemudian caranya gimana? Caranya gampang banget sebenarnya kalau misalkan menggunakan pipeline itu sendiri, karena memang itu cocok buat pemula gitu ya. Bagi teman-teman yang pemula menggunakan Hugging Face, aku harap bisa teman-teman menggunakan yang pipeline karena memang ready to use banget. Teman-teman nggak harus melalui beberapa tahapan sehingga modelnya itu udah siap digunakan gitu ya. Teman-teman tinggal menggunakan pipeline. Terus pertama yang dilakukan adalah from transformer import pipeline, teman-teman panggil pipeline-nya gitu ya. Terus habis itu teman-teman bikin variabel nama pipeline-nya gitu ya. Pipeline task-nya apa? Nah, task-nya ini aku namain adalah text classification. Modelnya menggunakan Distilbert based use case fine-tune SST2 English gitu ya. Nah, kemudian aku tes kan. Mau ngetes apakah ini positif atau negatif. Nah, aku bikin di variabel my pipeline-nya, "Hi, welcome to my YouTube channel" gitu ya. Nah, setelah dijalankan modelnya, dia menjawab adalah positif. Artinya dia tidak berkata-kata terkait negatif, neutral, dan sebagainya gitu. Menjawab positif gitu ya.
Nah, secara benefit gitu ya. Ini bagi teman-teman yang ingin solusinya cepat dan mudah digunakan, bisa menggunakan namanya pipeline gitu ya. Terus nggak butuh kustomisasi gitu ya. Teman-teman nggak perlu kustomisasi seperti ini. Nah, ini kan ada kustomisasi proses ya. Dan hanya ingin mencoba model tanpa mengatur parameter tambahan. Teman-teman hanya ingin menggunakan modelnya. Jadi teman-teman nggak fokus, oh aku mau setting-setting nih, model ini mau di setting ini, di fine tuning ini dan sebagainya. Itu teman-teman nggak perlu kayak gitu. Cukup menggunakan modelnya, pengen cobain rasa modelnya kayak gimana sih. Nah, itu teman-teman bisa langsung menggunakan teknik berikut ini gitu ya, untuk di utilize gitu ya dalam penggunaan model di Hugging Face gitu. Oke, sekarang kita coba lihat implementasi di codingnya seperti apa, di Google Colab-nya seperti apa, biar teman-teman bisa kebayang nih implementasinya seperti apa sih kalau misalkan menggunakan dataset sama Hugging Face itu sendiri. Oke, kita cek yuk. Oke, ini adalah halaman Google Colab-ku gitu ya. Di sini aku udah nyiapin Google Colab-nya. Sebelum aku menjabarkan di Google Colab, teman-teman bisa cek terlebih dahulu di Hugging Face. Di Hugging Face itu ada dataset. Nah, di dataset ini ada dataset apa aja yang bisa teman-teman gunakan. Mulai dari task-nya, libraries-nya apa aja, language-nya apa, dan sebagainya. Teman-teman bisa klik gitu ya. Atau teman-teman bisa mencari dataset yang mau teman-teman gunakan. Misalkan aku menggunakan IMDb gitu ya. Ketik aja IMDb di sini, terus lihat di select dataset, bukan model. Nah, nanti tinggal diklik di sini gitu ya. Kalau once sudah keklik, nanti dia akan mengarahkan ke penjelasan terkait dataset IMDb tersebut gitu ya. Dan selanjutnya teman-teman bisa utilize dataset tersebut, mulai dari kayak informasinya dan sebagainya, itu teman-teman bisa baca terlebih dahulu sehingga bisa teman-teman gunakan dalam penggunaannya teman-teman lah gitu ya. Nah, di sini aku coba buka lagi IMDb, kita cek dataset. Nah, di sini ada informasi kan, ada dataset card gitu ya. Dataset card itu informasinya kayak gini. Jadi ada informasi dari summary-nya seperti apa, language yang digunakan apa, jumlah size-nya berapa gitu ya. Jadi teman-teman nggak pure menyimpan data di database. Di sini udah ada informasi, termasuk kayak informasi-informasi lain sebagainya yang perlu teman ketahuin, itu teman bisa baca di sini. Terus di sini ada viewer itu melihat tampilan datanya gitu ya. Tampilan datanya seperti apa. Nah, biasanya awal-awal tuh akan muncul pop-up error gitu karena size-nya begitu gede. Nah, kalau misalkan udah kelihatan, teman-teman bisa lihat di sini. Kayak misalkan kan ada dua kolom kan, teks sama label. Ya udah, nanti di teksnya ini, labelnya ini, 0, negatif, positif dan seterusnya. Di sini banyak banget bisa teman-teman cari gitu ya. Ada di sini ada 3 data kan, ada test, train, sama supervise. Terus kalau misalkan kita mau lihat file version-nya, di sini bisa kelihatan dia update-nya kapan gitu ya. Bisa teman-teman bisa cek, termasuk dari sisi community-nya. Di community-nya seperti apa. Nah, di dataset card itu ada cara buat teman-teman gunakan dataset ini gitu ya. Kalau misalnya teman mau baca papernya terkait dataset ini, tinggal klik papers with code-nya gitu. Terus ini model-model yang yang menggunakan dataset ini, yang di fine tuningnya dari dataset ini gitu ya. Termasuk dari space yang bisa teman-teman lihat di sini. Jadi implementasi menggunakan dataset IMDb ini banyak banget orang menggunakannya tuh di sebagai contoh kayak sentiment analysis, evaluation, terus federated learning dynamic gitu dan seterusnya. Ini banyak banget bisa teman-teman lihat di penggunaannya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kan tinggal klik use this dataset, klik dataset gitu ya. Nanti ntar dia akan muncul kayak gini. Teman-teman tinggal akses aja. Seperti itu. Cukup mudah kan penggunaannya. Nah, kalau misalkan di codingan kayak gimana? Di codingan teman-teman install dulu nih, pip install dataset. Karena aku udah install, aku nggak jalanin lagi kan. Nah, once aku udah install, aku tinggal panggil si datasetnya itu from dataset import load dataset builder. Terus aku mau lihat feature-nya isinya apa aja, teks sama label. Sesuai dong dengan apa yang ada di sini. Ada teksnya, ada labelnya gitu ya. Teksnya informasi teksnya, ada labelnya 0 atau 1. Nah, once itu aku mau manggil datanya. Panggil datanya ya tinggal pakai load dataset gitu ya. Load dataset ambil yang sama dengan location ininya. Location ini ngambil dari mana? Location itu ngambil dari sini. Nih, teman-teman tinggal klik copy gitu ya. Ganti yang ada di sini. Gitu ya. Udah, selesai. Kalau misalkan nggak mau nulis. Ataupun bisa gunakan cara yang tadi yang aku contohin. Tinggal ini, klik ini, terus klik copy di sini.
gitu ya. Itu teman-teman udah melakukan proses yang sama seperti ini, gitu ya. Sama kan? Terus di sini tulis dataset. Nanti ntar akan nge-show-nya kayak gini, dictionary. Ada train, test, sama unsupervised, begitu. Tergantung apa ya, tem dari datasetnya. Biasanya dictionary-nya beda-beda. Nah, tadi kan aku di PPT nggak contohin bahwa teman-teman bisa splitting, nggak mau ngambilnya yang semuanya, cukup mau ngambil train aja, teman-teman bisa tambahin split di sini. Jadi buat fokus ngambil yang dataset train. Nanti dia akan ngambil yang 2500, 25.000 ini data gitu ya. Nah, kalau misalnya mau yang lain nih bisa unsupervised, let's say kayak gini. Teman-teman bisa kayak gini. Gunakan hal yang sama. Tuh kayak gini ya. Nah, karena kita mau coba yang train, kita coba yang train. Oke, jadi kayak gini. Once kayak gini, kita misalkan mau filter. Filter yang labelnya itu adalah 1. Ya, teman-teman bisa menggunakan filter lambda row dot row label sama dengan 1. Nanti dia akan ke filter gitu ya. Nanti kalau mau lihat filter gimana? Tinggal kita jalankan aja filter gitu ya. Filternya. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Sebelumnya ada 25.000 gitu ya. Sekarang jadi 12.500 gitu ya. Jadi berkurang setengah. Karena apa? Karena labelnya 50%, 50%. Yang 0 50%, yang satu 50%. Jadi sama-sama seimbang. Jadi kalau misalkan aku ambil 1, berarti setengahnya dari keseluruhan kan. Gitu. Nah, kalau misalkan aku mau lihat datanya, data setnya yang ada di filter kayak gimana bentukannya. Ya, aku bisa menggunakan pandas. Jadi ke teman-teman tinggal import pandas SPD gitu ya. Terus PD data frame filter text 10, artinya ngambil 10 teratas saja. Gitu ya. Nah, itu ntar tinggal aku jalanin, ntar dia ngambil 10 teratas. Nanti tampilan kayak gini. Kalau misalkan teman-teman mau ngambil yang apa namanya dataset yang menggunakan select gitu ya, nanti tinggal filter select range 3, artinya juga ngambil 3 teratas. Jadi kalau misalkan ini dijalankan, dia number row-nya itu jadi 3 karena memang cuma ngambil 3 teratas. Terus kalau misalkan aku cetak ya isian teksnya. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Zentropa has much bla bla bla. Terus di sini ada Zentropa is the most original movie gitu ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di sini ada pembatasnya nggak? Kita coba cek nih ya. Jadi melihat potensial dari teksnya ini ada di mana nih datanya? Kalau misalkan ada 3 gitu ya. Nah, coba kita cek. Nah, kita. Oke. Nah, ini kok ini ada. Oh, sorry. Ini cuma muncul 1 karena aku ngambil slicing yang pertama aja. Jadi ngambil yang ininya aja. Dan kita mau ngelihat keseluruhan kan, yang diambil ketiganya, teman-teman bisa ambil ininya langsung teks aja. Nggak harus di slicing. Nah, di sini dia akan ngambil keluarin tiga-tiganya. Lihat, perhatiin di sini ada Zentropa is the most original, Zentropa has much gitu ya, sama ya isiannya. Terus sama dipisahin sama koma. Nih, di sini ada koma, di sini ada koma, terus ada large font Trier. Jadi setiap row-nya itu dipisahkan dengan koma yang mau diambilnya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau ngambil yang di atas saja nih yang ini, tinggal tambahin 0 di awal tadi gitu ya. Terus kalau mau ngambil yang kedua gimana? Ganti 1. Ingat kalau di dalam codingan Python 1 gitu ya, row 1 dimulai dari 0 gitu ya. Teman-teman bisa sesuaikan misalnya. Nah, itu dari sisi dataset. Kemudian kalau misalkan dari pipeline kayak gimana? Nah, pipeline teman-teman harus siapin dulu pipeline-nya seperti apa. Nah, pertama yaitu kita nyiapin from transformer import pipeline gitu ya. Kita siapin pipeline-nya gitu ya. Buat sudah siap kayak gini, nanti dia akan muncul kayak device set use CPU. Karena aku nggak menggunakan GPU, jadi nanti dia akan ter-automate untuk menggunakan CPU. Nah, di sini kita mulai ada lihat, aku mau manggil pipeline text classification. Nah, dia akan muncul nih, no model was supplied, tapi defaultnya di Stillbird gini ya. Jadi aku bikin ini jadi default. Once aku gunakan ini, dia langsung default model text classification-nya ini, seperti itu. Nah, udah, aku mau testing dong dengan menggunakan pipeline-nya tersebut, yaitu kita panggil si model, terus kita mau cek dia masuk ke label apa. Nah, kalau gini udah positif ya, kayak hi welcome to my YouTube channel bla 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 gitu. Kalau misalkan
apa ya namanya? It's a good idea misalkan. Good idea misalkan. Nah gitu, dia positif juga. Bahkan ini 99867 dan sebagainya. Gitu. Nah ini teman-teman bisa gunakan. Banyak banget ketika teman-teman menggunakan model ya. Ini contohnya model yang mau kita gunakan di Stillbird ini ya. Coba ya. Kita cari di Hugging Face. Di Stillbird. Tuh, nah nih, gini ya, ini klik model di sini. Kalau tadi kan dataset, sekarang kita ke model. Kita klik. Nah, di sini ada model detail, how to get started with the model, gitu ya, penjelasan dari modelnya, gitu ya. Nah, ini kayak back end-nya nih. Ada tokenizer-nya, membangun model. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau melalui tahapan ini, teman-teman bisa langsung menggunakan pipeline. Jadi, kalau cara ini mungkin yang udah mulai advance, artinya dia tahu basic terkait NLP, dia tahu tokenizer itu apa dan sebagainya, itu is okay menggunakan mekanisme ini. Tapi kalau misalkan teman-teman baru bisa menggunakan pipeline. Di pipeline isinya bisa di sini nih, di use this model gitu ya, transformer. Nanti teman-teman bisa gunakan yang sini, yang di atas. Kalau misalkan udah mau yang cobain yang ini juga mau silakan. Hasilnya akan sama sebenarnya. Apa ya? Identik ya. Itu ya, maksudnya antara jawaban yang teknik yang cari di atas sama yang di bawah. Teman-teman bisa diteles masing-masing mau yang teman-teman gunakan apa. Dan setiap model biasanya udah ada nih goal dari modelnya apa. Kalau misalkan ini goal dari modelnya adalah text classification. Nah teman-teman bisa cek lagi dari masing-masing model itu kegunaannya untuk apa dalam aplikatifnya. Dan di sini kan juga ada beberapa kayak contoh sentence-nya di sini. Teman-teman bisa lihat kayak hello, welcome to my YouTube channel misalkan kayak gini. Di sini kita bisa trial secara aplikasinya seperti apa. Nah, di sini langsung positif kan, gitu. Sini. Nah, cara manggilnya gimana nih? Cara manggilnya di sini. Itu. Jadi provider sama API-nya API-nya yang kemarin kita udah pelajari di awal-awal Hugging Face ya. Teman-teman bisa gunakan di sini. Oke, itu ya. Di sini contoh-contoh dataset yang dilatih termasuk dari space-nya gitu. Teman-teman bisa cross-check kembali. Dan harapanku adalah ketika teman-teman udah ngetahui ini, teman-teman bisa melakukan eksplorasi di Hugging Face. Banyak banget model-model yang bisa teman-teman gunakan di Hugging Face. Aku nggak mengharapkan teman-teman berhenti menggunakan text classification aja, tapi teman-teman bisa mengutilize beberapa model lainnya yang bisa teman-teman gunakan, mulai dari kayak audio text to text, image to text dan sebagainya. Itu banyak banget, object detection dan sebagainya. Ini banyak yang teman gunakan. As long as aku disclaimer, teman-teman udah menyiapkan kalau misalkan kayak kemarin terkait kita menggunakan DeepSeek gitu ya, teman-teman harus menyiapkan GPU dan sebagainya. Agar apa? Agar proses pemrosesannya itu lebih cepat dan efisien. Kalau misalkan teman-teman mencoba di lokal, pastikan memorinya teman-teman memenuhi atau cukup. Jangan sampai jadi metong gitu ya, laptopnya gara-gara atau PC-nya gara-gara size yang di-download dari model itu cukup gede gitu. That's why perlu dicek juga kalau mau jalankan secara lokal. Maka that's why aku seringnya menggunakan Google Colab dibanding menggunakan offline kalau misalkan memerlukan GPU atau CPU dan sebagainya gitu. Oke, itu dulu teman-teman untuk sesi kali ini. Harapannya teman-teman bisa melakukan elaborasi kembali menggunakan dataset dan model di Hugging Face. Selamat mencoba dan sampai jumpa, see ya.